tren kenaikan status sosial di Indonesia kian memudar. Kelas menengah yang menjadi simbol akan kemajuan ekonomi negara di Indonesia merosot hingga 9,48 juta orang dalam 5 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 pun memberikan efek yang berkesinambungan terhadap daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada sekitar 16,5% kelas menengah yang menurun dari 5 tahun terakhir atau sejak peristiwa COVID-19. Namun, warga rentan miskin kian bertambah senilai 12,72 juta orang atau setara dengan 24,23% dari total populasi. Hal ini dipengaruhi tidak hanya oleh tekanan harga, tetapi juga oleh penurunan daya beli dan tabungan masyarakat kelas menengah. Lantas, di tengah perubahan gaya hidup dan tekanan harga, investasi apa yang cocok untuk kelas menengah guna memulihkan perekonomiannya? Simak liputannya berikut ini. Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat kelas menengah Indonesia, literasi investasi semakin penting untuk digalakan. Bagaimana tidak? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS terbaru, jumlah penduduk yang tergolong dalam kelas menengah mengalami penurunan signifikan dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024. Selain dari itu, kelompok calon menengah yang rentan terhadap kemiskinan terus bertambah mencapai 137,5 juta jiwa. BPS pun menilai bahwa kelas menengah menurun semenjak adanya peristiwa COVID-19. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa COVID-19 terjadi, banyak negara dunia sudah kembali ke situasi normal. Namun, proporsi kelas menengah Indonesia terus menurun dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk lambat jika dibandingkan dengan negara lain. Di saat yang bersamaan, tanda pelemah daya beli pun muncul. Hal ini ditunjukkan oleh deflasi secara bulanan atau month-to-month yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Untuk mengatasi fenomena ini, literasi keuangan dan investasi menjadi strategi yang krusial dalam memperkuat daya tahan ekonomi. Dengan banyaknya faktor eksternal yang membuat perekonomian kita tidak baik-baik saja, sebetulnya instrumen investasi apa sih yang masyarakat pilih guna memulihkan perekonomian mereka? Yuk kita langsung tanyakan ke masyarakat, investasi apa yang mereka pilih? Iya, pasti. Kenapa, Bu? Karena semenjak COVID ini, setelah normal, setelah COVID itu semua apa-apa naik. Tapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang naik, jadi pasti harus menahan daya beli. Kalau daya beli ya semenjak COVID kita belajar efisien. Ya karena sekarang nyari kerjaan susah lah ya. Terus jadi kita juga nggak bisa belanja macam-macam, nggak ada bonus-bonus juga dari kerjaan, jadi ya udah. Pasti untuk biaya hidup sehari-hari. 5 tahun ke belakang, kalau di belakang ya pastinya kan, karena kan COVID. Di sisi lain kan ya perusahaan juga masih stagnan juga gitu kan, kayak mungkin kenaikan gaji atau semacam ya, kita emang sedang berjuang ya, perusahaan pun sedang berjuang untuk bangkit gitu sih. Iya, mulai tergerus. Ya karena pendapatan berkurang sih Mbak, yang tadinya ada sampingan jualan gitu, jadi ya lama-lama mulai sepi, nggak laku, ya udah. Nah, kalau untuk investasi, saya sendiri belum punya pengetahuan yang cukup untuk investasi, jadi nggak ikut investasi apa-apa. Ya biar kita lebih bisa untuk bisa berjalan hidup lah istilahnya gitu. Uang kita sisihkan ya tetap kita belajar invest untuk ya bertahan untuk cari cuan tipis-tipis lah. Akhir-akhir ini mentok-mentok cuma sempat beli emas doang.
karena minimnya pengetahuan tentang investasi, jadi kayak untungnya di mana, ruginya di mana itu saya belum tahu gitu. Jadi enggak, dan juga nggak ada yang menginformasikan tentang investasi sih. Investasi saham, saya di saham biasanya. Ya sahamnya banyak, kan kita di bursa banyak pasar saham, jadi kita ya screening setiap malam untuk cari saham-saham yang terbaik ya untuk di tradingkan besok. Sejauh ini cuma emas aja sih, nabungnya lewat emas. Dari hasil wawancara kami, beberapa masih sempat berinvestasi seperti saham dan emas. Namun, masih ada yang tidak memahami akan investasi yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan karena takut akan memilih investasi yang ia pilih. Padahal untuk mengatasi fenomena masalah ekonomi ini, investasi bisa menjadi strategi yang tepat untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat. Lantas, investasi seperti apa yang masyarakat perlukan di kondisi sekarang? Ya, saat ini saya sedang bersama Aulia Akbar selaku financial expert untuk menanyakan investasi apa sih yang cocok untuk kelas menengah yang kini kian menurun di masyarakat. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik. Mas, ingin tahu nih, kalau misalnya cara atur uang bagi kelas menengah gimana sih Mas supaya nggak makan tabungan melulu, apalagi kelas menengah saat ini kan sedang menurun akhir-akhir ini. Ya, sebetulnya ya konsumsi menurun ya, deflasi berturut-turut juga sampai even 5 bulan di sini. Dan memang isu makan tabungan itu juga jadi perbincangan yang cukup panas gitu ya di media ya. Nah, kira-kira gimana nih kalau kita makan tabungan terus, artinya kan berarti kan kita tidak bisa, penghasilan kita kurang itu untuk mencukupi kebutuhan per bulan kita. Ya, di sana ya. So kalau tabungannya kemakan terus, ujung-ujungnya tabungannya habis. Nanti kita bisa terlilit utang karena kita nggak lagi punya uang yang cukup untuk ini ya, untuk bertahan hidup ya. Pertama yang harus diperhatikan adalah bukan cuma buat kelas menengah juga ya, cuman masyarakat kelas ini juga yang mungkin low income juga memahami kebutuhan sama keinginan. Ya, jangan sampai hal yang kita inginkan tapi kita malah mengecap hal tersebut sebagai kebutuhan. Jadi kita yang dipenuhi malah keinginannya dulu ya ketimbang kebutuhannya. Nah, kebutuhan apa aja sih? Ya simpel, sandang, pangan, papan sama internet kalau zaman sekarang ya di situ ya. Jadi kita harus tahu mana kebutuhan pokok kita ya. Dan pengeluaran apa yang sifatnya wajib yang harus kita bayar ya. Kalau bicara kebutuhan ya kebutuhan hidup, tapi kalau bicara masalah kewajiban, kalau kita nggak bayar itu akan ada konsekuensi finansialnya di kemudian hari. Contohnya apa? Ya utang ya. Terus habis itu dana pendidikan anak, ya, pajak, itu namanya pengeluaran wajib. Jadi harus dibedakan ya, mana yang wajib, mana yang butuh, mana yang ingin. Ya betul sekali, dengan memahami kebutuhan dan keinginan sehingga tabungan nggak tergerus mulu kan, Iya. gitu kan. Dan kalau misalnya presentasi sendiri nih Mas, cara menyisihkan sisa pendapatannya berapa sih Mas untuk investasi misalnya? Presentasinya berapa Mas? Oke, sebetulnya nggak ada rumus baku ya mengenai investasi kita tuh harusnya berapa persen dari penghasilan ya. Kalau misalnya utang kan kita bicara maksimal banget 30% dari penghasilan kita, maksimal. Di bawah itu ya lebih baik, nggak ada semakin baik di situ. Tapi kalau misalnya investasi gimana? Nah, ada baiknya untuk kita menyisihkan minimal banget di 10% dari penghasilan. Ya, cuman balik lagi, kondisi setiap orang keuangannya beda-beda. Ada yang memang dia cuma bisa 5%, ya. Ada yang mungkin bisa 7%, atau mungkin ada yang cuma berapa persen, 3%-an, 1%-an. Setidaknya itu paling mendingan ketimbang dia benar-benar impas, nggak bisa menyisihkan sama sekali, atau malah makan tabungan, gitu ya. Karena kalau semakin kita sering makan tabungan, ya dana darurat kita habis. Yang lama dana darurat habis, nanti tabungan lain habis, ya ujung-ujungnya tadi kelilit utang. Jadi saya sarankan minimal banget di 10% dari penghasilan. Kalau misalnya bisa ada penghasilan yang bertambah, ya ditambah juga ya. Mungkin bisa 20%, 30% gitu. Makanya penghasilannya juga emang harus ditambah. Jadi nggak cuman kita ngandelin gaji, tapi ada side hustle lain ya, atau bisnis sampingan. Baik, berarti 10% minimal ya Mas. Exactly. Dan kalau misalnya kan kelas menengah lagi pas-pasan akhir-akhir ini, terutama habis Covid ya Mas. Investasi apa sih Mas yang cocok untuk kelas menengah? Oke, kalau bicara investasi sebetulnya kita harus ini lagi ya, kita harus ubah mindsetnya dulu ya. Investasi ini ibaratnya kendaraan gitu ya. Ibaratnya Salma mau pergi dari Jakarta ke Bogor, naik apa? Naik motor kah, naik mobil kah, atau naik kereta? Nah,
kecepatannya kan beda-beda ya di antara motor, mobil dan kereta kan, mana yang lebih cepat dan ada juga yang paling beresiko di sini. Investasi itu ibarat kendaraannya aja. Nah, yang kita harus ketahui adalah tujuannya ini buat apa investasinya gitu ya. Semakin pendek jangka waktu investasi, saya selalu bilang semakin disarankan untuk pilih instrumen yang sifatnya low risk ya, atau risikonya rendah dan fluktuasinya rendah. Contohnya seperti apa? Ya ada deposito, reksadana pasar uang, itu cocok untuk jangka pendek ya, alias di bawah 3 tahun. Ya. Kalau misalnya di atas 3 tahun sampai 5 tahun, jangka menengah silahkan pakai reksadana pendapatan tetap. Ya. Pakai SBN juga bisa. Ya. SBN juga bahkan bisa dipakai buat yang jangka pendek juga kalau emang tenornya cuma 3 tahun gitu ya. Terus kalau misalnya mau coba reksadana campuran silahkan. Ya. Biasanya kan ada juga reksadana campuran yang komposisi ya misalnya 60% di obligasi korporasi, tapi sisanya lagi baru di saham. Nah, kalau jangka panjang, nah ini bebas sebetulnya, fleksibel. Kamu mau pakai saham yang benar-benar high risk, high returns, itu go ahead gitu ya. Mau pakai reksadana indeks, silahkan. Pakai reksadana saham, ya silahkan ya. Mau pakai satu lagi kalau misalnya dia profil risikonya konservatif, orang yang mungkin lebih menghindari risiko, saya sarankan mungkin pakai emas di situ ya, untuk jangka panjang. Nah, terus bagaimana kalau misalnya orangnya sama sekali belum tahu profil risikonya apa dan baru memulai investasi. Nah, saya sarankan kalau yang seperti ini mulai di instrumen yang dia ketahui dulu. Ya. Atau mulai dari yang risikonya kecil dulu. Sehingga berjalannya waktu, dia belajar, dia paham itu apa itu reksadana, apa itu saham, apa itu kripto, dan lain sebagainya, baru dicoba. Ya, baru dicoba sedikit demi sedikit, lama-lama nanti dia bisa mengoptimalkan returns dari portofolio investasinya. Baik, terima kasih banyak Sama-sama. Mas Akbar atas waktunya. Ya, pemirsa, jadi begitulah cara investasi yang tepat, terutama untuk kelas menengah yang menurun akhir-akhir ini. Dimulai dari memahami kebutuhan dan keinginan, dan juga setidaknya 10% ya Mas dari keuangan untuk dijadikan tabungan atau investasi, dan juga investasinya juga tergantung akan jangka waktunya, bisa pendek, menengah, atau juga panjang, yang seperti Mas Akbar tadi sebutkan. Dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Adi, CNBC Indonesia, Beyond Business.